untuk menanggapi masalah yang terjadi kepada Lesti Kejora, tentunya sudah menjadi rahasia umum. Dia dari pertama sampai hari ini tentunya ada perubahan, begitu. Nah, memang sudah menjadi kewajiban seorang istri itu harus patuh taat kepada suami. Nah, tentunya ada hak seorang istri dan ada kewajiban seorang istri. Pun sebaliknya, ada hak seorang suami dan ada hak ada kewajiban seorang suami. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa Lesti itu sekarang lebih sabar, lebih bisa menerima begitu? Mungkin optionnya bisa banyak. Nah, bisa jadi karena sudah punya anak, dia lebih memikirkan masa depan, bagaimana nanti ke depannya. Karena biar bagaimanapun juga suaminya adalah buat anaknya Lesti itu tersendiri begitu. Nah, kalau ngomong-ngomong soal perkawinan, tentunya misalkan Uma ingin menikah dengan seorang yang ganteng, yang kaya, yang sempurna begitu. Rasa-rasanya sampai hari ini nggak ada manusia yang sempurna. Paling tidak 70% ketika kita mau menikah itu kesamaan 70%. 30% tak apalah macam tuh tak sama. Boleh, itulah. Atau 50% nggak sama dibalik. 70% tidak sama dengan calon suami atau dengan calon istri. Kesamaan hanya 30%. Itu harus dipikirkan kembali, nanti khawatir pertengahan jalan ketika mengarungi mahliga rumah tangga itu nanti berantakan. Berbeda itu penting gitu. Karena kita saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Menarik tadi yang Umah bilang manusia jauh dari sempurna. Betul. Baru-baru ini mereka pun baru mengeluarkan sebuah single jauh dari sempurna. Artinya Betul. memang hidup ini tidak ada yang sempurna gitu. Betul. Begitu Masnya Umi? Iya, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi prinsip Umah itu la tahtakir man dunaka falikulli syai'in maziyatin. Janganlah kamu menghina seseorang, sekalipun itu suamimu, sekalipun itu istrimu, karena setiap suami dan istri mempunyai kelebihan. Seperti itu. Akan tetapi kita seorang istri, ini mohon maaf, la ta'atin makhluk fi maksiatil khaliq. Kita tidak boleh taat kepada makhluk sekalipun itu suami kita sendiri, begitu. Jadi artinya suami yang bagaimana? Kita perempuan, seorang istri punya hak. Apa itu hak? Sesuatu yang harus diterima dari seorang suami. Ya tentunya sudah menjadi rahasia umum, ya kan? Apa hak kita sebagai seorang istri? Nafkah lahir, nafkah batin, begitu. Kewajibannya tentunya kita sudah ketahui bersama, ya kan? Menghargai, terus kemudian merawat suami dan lain sebagainya. Sebaliknya, seorang suami juga punya kewajiban terhadap istrinya, begitu. Ustazah, Ya. kabarnya Ustazah sendiri ngefans dengan sosok Lesti Kejora. Uma salah satu yang ngefans dengan Lesti karena dia itu berawal berangkat kondisinya yang tentunya kita sudah ketahui bersama dengan jerih payah, begitu kan, meraih kesuksesan gitu dari bawah yang sampai hari ini dia Masya Allah dengan suaranya, artinya naiknya dia itu bukan karena intrik, bukan karena gimmick, bukan karena settingan dan lain sebagainya, karena memang skill dia punya suara yang bagus, dengan sendirinya kesuksesan mengikuti kepada si Lesti itu sendiri, begitu. Nah, apa sih yang membuat Ustazah sendiri senang melihat sosok Lesti dan akhirnya ngefans sekali? Selain tadi kualitasnya. Tentunya alhamdulillah mungkin dia mendapat hidayah. Tentunya kita sudah tahu ya masalah yang kemarin. Maunya kita manusiawi, seorang suami yang seperti itu maunya sih lempar aja, begitu kan? Ya kan? Tapi dengan kebesaran hati, dengan lapang dada, Lesti mau legowo menerima kekurangan suaminya, tentunya tidak mudah. Nah, apa itu? Dia bisa sabar menghadapi ujian yang sedang dihadapinya. Kata Allah ngomong,
kalau saya suka, kalau saya cinta kepada hambaku, akan aku uji itu hamba. Kalau, nah bahasanya begitu kalau kata bahasa kita. Kalau dia lulus ketika aku uji, tuh kata Allah, maka dia termasuk hamba yang masya Allah, yang istimewa bagi Allah. Dengan dia lulus, apa yang dia minta, apa yang dia inginkan, insya Allah akan terijabah doanya. Begitu. Tentunya kalau kita ingin istimewa, kedudukan kita menjadi hamba Allah di mata Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus melewati masalah dulu. Gitu loh. Ya kan? Kan kata Kiai Haji Zainun MZ, lu mau ujian tapi nggak sekolah, begitu. Harus sekolah dulu baru ujian, seperti itu. Nah, di dalam hadis kudusi, qalallahu ta'ala li malaikatihi, nih Allah berfirman kepada para malaikatnya, intaliqu ila abdi. Kata Allah ngomong sama malaikat, intaliqu ila abdi, datanglah ila abdi kepada hambaku. Hei malaikat, tuh kata Allah, fasubbu alaihil balau sabba, datangkanlah masalah kepada para hambaku. Lalu Allah menjawab, fa inni uhibbu an asma'a sautah, maka sesungguhnya aku cinta, aku suka ingin mendengar rintihan hambaku. Begitu. Jadi ketika kita diuji nih, baik itu musibah, termasuk ujian adalah kesenangan, pangkat dan lain sebagainya, selama kita labelnya manusia dan selama kita duduk dan hidup di dunia, itu tentunya masalah ada terus. Tidak ada yang orang itu nggak punya masalah. Nah begitu. Makanya standarisasi lulusnya sampai di mana? Sebuah cincin sebelum menjadi cincin dia sebuah batu. Untuk menjadi sebuah cincin harus digesek dulu. Ya kan, digosok dulu, diamplas dulu, baru menjadi sebuah batu cincin. Jadi seperti itu. Terlihat rumah tangga itu tentunya tidak tidak semudah apa yang kita lihat. Kadang-kadang tidak sesuai, banyak ujian dan cobaan. Nah, ketika seorang istri bisa menerima kekurangan seorang suami, ada sinergi, gitu kan? Di situ tidak, maksudnya sama-sama saling memaafkan. Lesti memaafkan suaminya dan suaminya mau berubah, itu ada sinergi rezeki namanya. Nah, salah satu ketika rezeki kita mau banyak, ya itu di rumah tangga itu nggak boleh ribut. Iya, ada sinergi rezeki yang nyedot supaya rezeki itu jalan terus. Dan penyebab seseorang itu kadang-kadang salah satunya apa sebab dia, saya sudah sholat, saya sudah zakat, kenapa rezeki kok seret? Bisa jadi istri marah kepada suami dan sebaliknya suami marah kepada istrinya. Dan ketika suami istri ini masya Allah, ya dia redho menjadi status yang menjadi istri, dia ikhlas menjadi suaminya, menerima kekurangannya. Ini Uma udah rasain, itu rezekilah datang begitu. Jadi memang di rumah tangga itu harus saling melengkapi. Sungguh benar jika kita ingin menjadi benar, tapi tidaklah benar jika kita merasa paling benar. Oke. terima kasih.